Ajib, rupanya Novel ingin seperti Ma'ruf Amin yang berhasil jadi wakil presiden. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari dari siwar.com. Siapa yang tidak ngakak membaca berita tentang si Novel Bamukmin yang begitu pede dan merasa yakin bisa maju menjadi cawapres 2024. Tak masalah si Novel mau pede seperti itu. Itu kan hak dia. Dari situ kita bisa tahu dengan jelas kembali bahwa kaum berideologi kadrun itu tak bisa bermain data. Bagi mereka, khayalan dan imajinasi adalah data yang valid, termasuk bagaimana membayangkan bidadari sebanyak 72 orang itu. Hitungan Novel soal keyakinan dia akan dipilih masuk jadi cawapres adalah berdasarkan angan-angan saja, sekedar untuk gagah-gagahan atau untuk berusaha mengangkat nilai jual dirinya. Pasalnya selama ini ia susah menang debat di TV-TV, bicaranya yang terlalu cepat, tapi semuanya cuma tong kosong rusak bunyinya. Bahkan ia lupa jika kalau Somad dan Rizik saja sebelumnya juga tidak terpilih menjadi capres atau cawapres. Padahal ada yang usulkan kan? Atau mungkin si Novel Bamukmin ini sudah dapat bisikan dari para bohir bahwa ia akan mendapat logistik karena merasa dirinya pandai, sehingga nantinya akan sangat diunggulkan oleh umatnya. Novel beranggapan bahwa masa 212 sangat banyak. Katanya sih ada 13 juta. Dan itu pun baru perwakilan dari daerah. Mungkin masih ada yang lagi ngumpet di padang pasir kah? Novel dengan pede berkata begini, sehingga kalau mereka dipukul rata yang hadir 212 mewakili 5 orang, maka suara pemilih saya adalah 65 juta. Dan bisa jadi setiap orang yang datang mewakili rata-rata 10 orang, maka pemilih saya 130 juta orang. Wow, 130 juta orang yang akan memilih Novel? Bisa dipahami cara berhitung Novel ini? Pemirsa jangan ketawa ya, takut dosa loh. Tampaknya Novel akan membuat muntah para politikus kawakan. Bahkan, mungkin Simbah Sengkuni pun tak akan memilih dia. Novel tak punya modal seperti Sandiaga Uno, bisa mendaftar, membayar masuk partai. Artinya PKS pasti nggak akan memilih Novel yang kiri. Sebab PKS dan partai sejenisnya ini malah sudah tahu persis siapa si Novel Bamukmin itu. Novel justru dapat gaya hidup dari kegiatan nebengnya atau dekat sama Rizik dan Bahar. Semuanya pilih saya dan enggak mungkin masa 212 pilih Giring, LBP, Ahok, Erlangga, Grace Natali, Victor Leskodat, Wan Maharani, Ganjar, Ridwan Kamil atau siapapun capres dan cawapres yang pernah masuk namanya di lembaga survei manapun dalam kelompok rezim ini enggak akan dipilih oleh masa Spirit 212. Begitulah kata Novel dengan pedenya. Novel mengira bahwa negeri ini hanya dihuni oleh kelompok 212 saja, atau dihuni oleh para kadrun yang ngenes itu. Saya kira si Novel ini adalah pelawak, sama seperti si Yahya Waloni yang omongannya besar. Setelah diciduk langsung jadi pelawak di pengadilan. Yahya Waloni sudah bikin sampah dan kotoran di dunia maya dan tempat-tempat ibadah dengan ceramahnya yang sangat menjijikan itu, lalu menyuruh orang lain membersihkan atau menyuruh Kominfo membereskan ceramahnya yang sudah tersebar sangat masif di mana-mana. Seharusnya si Waloni saja yang disingkirkan karena sampah itu kan sudah berasal dari dirinya. Dan begitu juga Novel Bamukmin, dia hanya sampah politik, ingin menggertak bahwa dirinya akan terpilih di Pilpres 2024 daripada nama-nama lain yang sudah sangat terkenal. Apa yang membuat Novel bisa pede akan jadi cawapres di 2024 selain karena khayalannya itu? Ternyata dia bangga dengan pengalamannya, yaitu katanya dia pernah menjadi praktisi hukum. Hotman Paris saja tidak nekat mau masuk partai, apalagi maju jadi cawapres. Lalu Novel bangga pernah menjadi penceramah. Dia lupa kalau Somad atau Adi Hidayat saja yang penceramah tak bisa jadi capres ataupun cawapres. Meskipun kedua orang ini pernah meramal Prabowo, tapi ternyata melesat. Dan Novel juga bangga punya pengalaman sebagai pegiat media. Jangan terus saja yang dulu punya follower banyak, ternyata tenggelam suaranya di pengadilan. Padahal sudah teriak takbir, tapi kedengarannya cempreng. Kemudian si Novel bangga sebagai wakil sekretaris jenderal PA 212. Ormas yang suka mock up jumlah umatnya, padahal aslinya tidak sampai 13 juta. 7 juta saja tidak sampailah. Tapi begitulah, bagi para kadrun, motonya menghayal sampai tak sempat dihayalkan oleh warga yang waras. Satu hal yang paling bikin ngakak, bahwa si Novel ini pernah mendaftar menjadi calon anggota legislatif
tapi akhirnya gagal juga. Maka bayangkan saja, bagaimana bisa menjadi cawapres sedangkan jadi anggota legislatif saja gagal. Tapi tidak apa-apalah, Novel kan butuh menghibur diri dan kita hanya bisa tertawa-tawa. Bagi Novel, dia harus punya daya tawar juga. Selama ini mungkin ia tak dapat banyak dari menjadi congos di samping Rizik, Bahar atau para orang yang mereka sebut ulama. Sehingga dengan mengangkat daya tawarnya itu setinggi-tingginya, Novel bisa lagi mendapatkan tempat yang lebih baik menurutnya. Dia mungkin tak mau diremehkan oleh kawan-kawannya para petinggi kadron itu. Novel memang bersemangat. Dia berharap 212 akan dilirik partai dan dia pun dipinang oleh partai. Bahkan ia mungkin mau digandengkan dengan Anies. Tidak apa-apalah, kalau itu tuh akan terjadi, partai yang mendukungnya itu akan menangis-nangis tak karuan. Bahkan Novel ingin seperti Ma'ruf Amin yang katanya tidak pernah masuk dalam bursa survei tapi tiba-tiba diangkat jadi cawapres dan kini menjadi wakil presiden. Novel lupa kalau Ma'ruf Amin ini beda kasusnya dengan dirinya. Dan sudah pasti Novel tidak sepintar dengan Ma'ruf Amin. Novel memang sekelas pelawak saja. Karena itu marilah kita tertawa saja. Biar awet muda dan terlihat gigi-giginya yang seksi itu.